Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Insyaallah pada sore ini kita akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Yang akan kita bahas adalah prinsip at-taisir. Prinsip at-taisir adalah prinsip atau pemahaman di Muhammadiyah yang berkaitan dengan pelaksanaan atau memahami agama dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmiah, sehingga agama dipahami secara luas, mudah dan tidak sempit. Dan dalam beragama tidaklah takaluf atau berat. Prinsip ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Juga disebutkan dalam firman-Nya, yakni pada surat Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa thayyibat minar rizqi." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa tidak sepantasnya seseorang menambah larangan padahal Allah membolehkannya. Kemudian dari As-Sunnah atau Al-Hadis, hadis dari Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Yang artinya, permudahlah, mudahkanlah, jangan mempersulit, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis dari Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yusadad din ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang takaluf atau orang yang menambah sesuatu yang tidak ada, melainkan agama akan mengalahkannya. Dari hadis ini, hadis pertama, dapat kita pahami bahwa dalam melaksanakan agama hendaknya kita menempuh jalan yang menggembirakan, jalan yang tidak mempersulit. Dengan demikian kita akan melaksanakan agama itu dengan gembira dan penuh dengan kesadaran. Sedangkan pada hadis kedua tadi kita dapati makna yang menganjurkan bahwasanya dalam mengamalkan agama jangan mempersukar yang akan nantinya membawa seseorang menjadi jenuh. Pernah pada zaman Nabi datang 3 orang. Mereka datang ke rumah Nabi, ke rumah istri-istri beliau. Kemudian mereka bertanya kepada istri Nabi bagaimana ibadah beliau. Kemudian istri beliau menyampaikan tentang ibadah Nabi, bahwasanya Nabi begini, begini dan begini. Kemudian orang itu mengatakan, yang pertama, Nabi aja dosanya sudah diampuni, tapi ibadah beliau cuma sesederhana ini. Katanya orang pertama,
kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Orang kedua mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah selama-lamanya. Yang ketiga mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka. Kemudian Nabi datang dan Nabi memberikan penjelasan kepada mereka dan memberikan pengarahan untuk tidak melakukan hal yang demikian. Beliau juga mengatakan kepada mereka, saya yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi saya solat malam dan saya juga tidur. Saya berpuasa tapi saya juga berbuka, dan saya juga menikahi wanita. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku, maka ia bukan bagian dariku, kata beliau. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian Muhammadiyah dan prinsip at-taisir. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, prinsip ini telah dipegang dalam arti agar seseorang yang melaksanakan agama tidak dibebani pelaksanaan yang dicampuri dengan akidah yang batil atau TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Contohnya yang diajarkan dalam agama yang tak dicampuri dengan tradisi atau sesuatu yang tak ada dasarnya. Misalnya dalam melaksanakan upacara-upacara kehidupan sehari-hari. Misalnya di sebuah tempat, jika ada ibu hamil, pada bulan ketujuh mereka melakukan sebuah ritual, yang mana di waktu itu mereka menghabiskan dana yang sangat banyak, ya. Kalau tidak, mereka khawatir akan ditimpa musibah. Hal ini tidak ada dasarnya sama sekali. Yang dianjurkan adalah syukuran, itu pun waktunya tidak ditentukan. Sehingga Muhammadiyah memberikan penjelasan agar hal itu tak perlu untuk dibesar-besarkan. Akan lebih baik sekiranya kalau calon bayi itu didoakan agar lahir dengan selamat. Yang kedua, contoh lain dalam masalah pernikahan. Di masyarakat biayanya sangat memberatkan, ya. Padahal Islam menganjurkan kemudahan dan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan. Prinsip ini, yakni sederhana dan memberikan kemudahan, itu yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menganjurkan hal demikian, mengingat pernikahan yang diajarkan dalam Islam, yang terpenting adalah akadnya, ya, sesuai dengan rukun dan syarat, disaksikan oleh masyarakat, dan walimah dilakukan dengan sekedarnya saja. Contoh berikutnya, yang ketiga, dalam masalah upacara kematian. Muhammadiyah sejak awal berdirinya menganjurkan kepada masyarakat agar dalam melaksanakan upacara kematian tidak berlebih-lebihan, ya, yang nantinya akan memberatkan keluarga yang meninggal itu. Muhammadiyah menghendaki agar beramal sesuai dengan prinsip dasarnya dan tak usah melakukan selamatan, baik itu pada hari pertama, ketiga, ketujuh, 100, 1000 dan sebagainya, karena hal itu tidak dianjurkan dalam agama. Demikianlah yang dapat disampaikan tentang prinsip at-taisir dalam Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.